Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para habaib, para ustadz dan ustadzah, dan seluruh para penebar kebaikan Majelis Dakwah Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian seperti biasanya tentang para wali, para auliyaillah, orang-orang yang dekat kepada Sang Pencipta, yang biasanya selalu menutup diri, tidak pernah menampakkan bahwa ia orang yang dekat kepada Allah. Hadirin mustami'in rahimakumullah, di keputusan Tuhan yang berlaku bagi seluruh makhluknya, termasuk manusia, yaitu atas dasar keyakinan akan adanya kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Jadi manusia tidak mempunyai kekuatan apapun. Semua kekuatan yang dilakukan oleh manusia itu mutlak hanya kehendaknya Tuhan. Menurut golongan Al-Asy'ariyah, Tuhan itu berkuasa dan berkehendak mutlak. Seluruh alam yang semesta beserta berada di bawah kekuasaan dan kehendak mutlaknya. Manusia yang merupakan bagian dari alam ini juga berada di bawah kekuasaannya dan kehendak mutlak Tuhan. Jadi kita selaku manusia itu tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak bisa menciptakan apapun. Di semua itu di bawah kekuasaan Tuhan. Dalam menjelaskan kemutlakan kekuasaan dan kehendak Tuhan ini, salah satu ulama yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah Al-Usul Ad-Diniyah atau uraian tentang prinsip-prinsip agama, menyatakan bahwa Tuhan tidak tunduk kepada siapapun. Di atas Tuhan tidak ada suatu zat lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa yang boleh dibuat oleh Tuhan dan apa yang tidak boleh dibuatnya. Jadi tidak ada yang bisa mendesak atau menyuruh Tuhan harus berbuat apa kepada siapa. Itu tidak ada. Di golongan Asy'ariyah membahas masalah takdir dalam kitabnya dengan kata yang artinya ketentuan dan kadar yang artinya jangka atau ukuran. Bagi golongan ini, qada merupakan ketentuan Tuhan yang di dalamnya terdapat iradahnya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada, yang tak berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada azali, sejak permulaan zaman. Jadi qada dan qadarnya Allah itulah yang sudah ditetapkan sejak pada azali, sejak permulaan zaman.
Jadi bukan upaya manusia. Kalau manusia ada yang kaya itu sudah ada sejak zaman azali. Sudah ada qada dan qadarnya. Kalau ada yang miskin itu pun juga sudah ada qada dan qadarnya. Ada yang mempunyai kehidupan yang baik, ada yang menjadi penguasa, itu sudah digariskan. Begitupun para pemimpin-pemimpin kita, mungkin di 2024 nanti presidennya siapa itu sudah digariskan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. Jadi tidak bisa kita mendesak bahwa dia harus menjadi presiden, dia harus menjadi pemimpin, tidak bisa. Karena sudah ada sejak zaman azali dan sudah termaktub atau tertulis di Lauhil Mahfudz. Baik kehidupan yang menyangkut hal-hal yang baik maupun hal-hal yang jelek, itu sudah tertulis sejak zaman azali. Beruntung atau rugi itu pun juga sudah ada garisnya, sudah ada qada dan qadarnya. Senang atau menderita itu pun juga sudah ada ketetapannya sejak zaman azali, sudah tertulis di Lauhil Mahfudz dan lain sebagainya. Semuanya akan dijalani oleh manusia sejak ia lahir hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Adapun wujud qada atau ketentuan-ketentuan tersebut adalah bentuk yang sesuai dengan iradah atau kemauan Tuhan, itu disebut qadar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita hidup di dunia itu kalau bisa diibaratkan seperti wayang. Wayang tidak akan bisa bergerak apapun, berbuat apapun kecuali digerakkan oleh sang penggeraknya, yaitu dalangnya. Seperti manusia juga begitu. Apapun yang terjadi di dunia ini sudah ada garisnya, qada dan qadarnya. Hadirin rahimakumullah, Muhammad Abdul Karim Zahristani mengatakan bahwa semua nasib manusia telah ditetapkan Tuhan sejak zaman azali dan tertulis di Lauhil Mahfudz. Jadi sudah tidak bisa manusia berkehendak dengan sendirinya. Misalnya nanti siapa yang akan menggantikan pemimpin kita, itu sudah ada tertulis di Lauhil Mahfudz. Sekalipun kita ribut berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak akan bisa merubah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sudah termaktub di Lauhil Mahfudz, sudah ada namanya. Presiden 2024 nanti siapa sudah ada namanya. Atau catatan tentang ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan terwujud sesuai dengan ketentuan yang telah ada, tanpa ada perubahan atau pergantian sedikit pun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah qada dan qadarnya Allah. Jadi manusia tidak akan bisa memaksa, karena sudah tinggal mengikuti apa yang sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. Sementara itu Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan tidaklah akan terjadi pada alam nyata dan alam ghaib, sedikit atau banyak, kecil atau besar, baik atau jelek, manfaat atau madarat, iman atau kufur, pandai atau bodoh, beruntung atau rugi, bertambah atau berkurang, taat atau maksiat, kecuali dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala.
Itulah menurut Imam Al-Ghazali. Jadi semuanya itu sudah berjalan pada rel qada dan qadarnya Allah. Meskipun kita ributkan tentang kepemimpinan yang akan datang 2024, kalau memang ditakdirkan si A, ya si A akan terjadi. Hadirin rahimakumullah. Hal tersebut karena hidup dan kehidupan manusia itu telah ditentukan Tuhan sejak azali. Dan ia hanya tinggal menjalani saja. Dalam hal ini Al-Asy'ari mengutip sebuah hadis di dalam kitab Al-Ibanah yang artinya sesungguh-sungguhnya seorang kamu telah dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibumu 40 hari. Kemudian berada di sana seperti tadi dalam bentuk segumpal darah. Selanjutnya masih berada di sana seperti tadi dalam bentuk segumpal daging. Setelah itu Allah mengutus seorang malaikat yang diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Yaitu tentang ajalnya, kapan dia akan meninggal, tahun berapa, bulan apa, hari apa, dan di mana meninggalnya. Itu sudah ditulis sejak kita dalam kandungan ibu kita. Rezekinya juga sudah ditulis. Dia akan menjadi orang kaya atau orang yang biasa, bisa mempunyai mobil yang banyak atau cuma bisa mempunyai motor, mempunyai beberapa rumah yang mewah atau cuma bisa. Itu rezekinya sudah ditulis oleh Allah. Pekerjaannya juga sudah ditulis. Apakah nanti dia menjadi orang yang pembenci, pendengki, atau menjadi orang yang pemaaf, selalu menjaga kebaikan, atau yang lain. Dan kesenangan atau kebahagiaannya itu sudah ditulis oleh malaikat yang disuruh oleh Allah. Dia menjadi orang yang senang, bahagia, atau orang yang sebaliknya. Kemudian ditiupkan kepadanya roh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa qada dan qadarnya Allah itu melekat kepada siapapun. Jadi sudah tidak bisa diingkari lagi. Kalau menurut riwayat Bukhari dan Muslim itu sejak dalam kandungan manusia itu sudah ditiupkan baik dia menjadi orang yang baik atau yang buruk, meninggalnya kapan, di mana, rezekinya seberapa, pekerjaannya apa, sudah dituliskan sejak kita dalam kandungan ibu kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah memahami qada dan qadarnya Allah ini, jadi menjalani hidup itu kita tidak berdasarkan hawa nafsu kita. Seolah-olah kita bisa mewujudkan apa saja. Jadi bisa menjadi orang yang penuh bersyukur kepada Allah. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah digariskan sejak azali, sudah termaktub, tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi kita tidak bisa agar supaya kita semuanya juga bisa bersabar atas semua hal yang terjadi. Karena kita memahami bahwa semuanya sudah ada qada dan qadarnya. Kalau kita tidak memahami ini, seolah-olah kita yang bisa menentukan. Pemimpin kita seolah-olah kita yang menentukan. Tidak. Kita hanyalah menjalankan.
Siapa yang menjadi, siapa yang akan dipilih itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sebelum itu kita jalankan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Walaupun ajaran tentang takdir, qada dan qadar ini tidak dikemukakan secara tegas di dalam Al-Quran, akan tapi dalam hadis banyak dijelaskan menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abdullah bin Umar bin Ibnu Khattab, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ternyata orang itu adalah malaikat Jibril. Ia menanyakan arti iman, arti Islam, arti ihsan. Dan di dalam dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril itu, Rasulullah memberikan pengertian tentang iman, yang artinya iman ialah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya dan malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada Rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada qadar atau ketentuan Tuhan,